Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Kambulang, SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara beserta jajarannya, Bapak Ibu guru. Yang kami hormati Ibu dari perwakilan UMS Surakarta, yang hormati adik-adik anak-anak kami dari siswa terpilih dari SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salam dan salawat kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu sahabatnya besok di Yaumul Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, adik-adik sekalian yang saya hormati, sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan saya, dari Bapak Kapolsek Klaten Utara yang saat ini tidak bisa menghadiri acara ini karena pada pagi hari ini beliau selaku perwira pengendali dalam acara pengamanan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Gangbiru yang ada di belakang ini di kantor PKB di Delanggu, terus dilanjutkan di kantor PKB. Untuk itu tidak bisa menghadiri dan mewakilkan saya bersama rekan kami yang dari Polres. Adik-adik sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan ini nanti saya bersama teman saya, karena memang saya hanya cuma waktu 30 menit, mungkin saya sampaikan kepada teman saya untuk mengisi materi pada siang hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari pihak sekolah, manajemen, staf guru pengajar, yang kami banggakan ibu narasumber dari UMS, rekan-rekan dari Polsek, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Jadi perkenalkan, kami pemberi materi dari Satdimas Polres Klaten. Perkenalkan, nama saya Pak Prayogo, panggil Om boleh, ya, panggil Mas boleh, biar kita lebih familiar saja. Jadi pangkat saya Aibtu, jabatan saya Kanit Bintikmas Polres Klaten, Kepala Unit Ketertiban Masyarakat. Salah satunya ya ketemu dengan anda sekalian ini. Tapi ketemunya yang baik-baik saja ya. Nah, baik, sesuai dengan waktu, mohon izin Ibu, ini tadi langsung mengalir, yang deket dulu, tidak apa-apa Bu ya. Ya. Materi yang pertama adalah pencegahan kenakalan remaja. Saya sebetulnya nggak setuju sih kalau materinya kok kenakalan remaja. Saya lebih cenderung bagaimana remaja ini berkembang, ya, remaja berkembang sehingga pemerintah akan hadir, termasuk dari UMS ini, ilmuwan, kemudian kami dari hukum, ya. Untuk itu bahwasanya kenapa pemerintah hadir,
ini suatu bukti bahwasanya pemerintah secara serius menjaga aset bangsa. Siapa itu? Generasi emas kalian ini yang harus dijaga, diselamatkan. Ya, anak saya juga alumni sini, Pak Guru. Anak saya juga alumni SMK Muhammadiyah 1, tapi berhasil juga kok. Next. Iya. Saya juga dari SMK tapi di Semarang. Artinya SMK itu apa-apa bisa gitu loh, ya kan? SMK harus siap bersaing dan siap tarung dengan situasi. Lanjut, materi dan presentasi. Pengertian kenakalan remaja adalah faktor penyebab kenakalan remaja, bentuk-bentuk kenakalan remaja di sekolah, bagaimana upaya mengatasi kenakalan remaja itu sendiri. Kok tidak dikatakan nakal ya? Setuju nggak kalau dikatakan nakal? Nah, ya, karena memang perkembangan sikap dari anak yang tidak pada tempatnya, yang melampaui batas perilakunya, yang tentunya melanggar etika, sehingga lebih familiar kalau kita menyebutnya bocah kayak kok nakal. Jadi urung karuan nakal, padahal dia sendiri sebetulnya produktif. Dia punya kemampuan lebih, cuma harus bagaimana dikelola dengan baik sehingga anak itu berkembang positif. Next. Faktor penyebab kenakalan remaja. Faktor yang pertama adalah krisis identitas. Krisis identitas ini adalah perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja yang memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupan. Kedua, tercapainya identifikasi peran kenakalan remaja terhadap remaja gagal mencapai masa integrasi yang kedua. Perkembangan, berkembang itu adalah jiwa manusia. Manusia ingin berubah. Saya ingin ini, saya ingin itu. Aku wis duwe motor Vespa, penginku REK sing jare reng teng 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 reng teng teng. Nah, eranya memang semacam ini, tapi zaman sekarang mungkin pengennya praktis, matic wae sekali gas pol remblong. Matic kan gaspol remblong ya. Sehingga krisis identitas ini kami selaku unit Tipmas di Polres Klaten membuat suatu situasi bagaimana perkembangan ini bisa seimbang, balancing, ya. Kami bukan hanya menghadiri, bukan hanya memberikan pendekatan kepada anak, tapi kepada ibu, kepada bapak, kepada lingkungan, sehingga tumbuh kembangnya kalian ini bisa seimbang. Jangan sampai pertumbuhan kalian ini kalau tumbuhnya tidak seimbang, tidak bisa tumbuh dengan baik. Pohon itu nek kokean pupuk, pupuk godong, pupuk daun, tiwas dipupuk terus jebul sing gede sing akeh mung kembange tok, buahe enggak keluar. Mengko nek buahe yang diberikan pupuk buah, daunnya enggak rindang, tidak seimbang, buahnya tumbuh keluar tapi kecil-kecil, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Next. Faktor penyebab kenakalan remaja adalah faktor eksternal. Dalam hal ini adalah keluarga, kasus-kasus broken home, ya. Broken home ini tidak adanya komunikasi antara anggota keluarga atau perselisihan anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Perkembangan situasi saat ini yang muncul, KDRT masih menduduki permasalahan ranking pertama di dalam kasus pelanggaran hukum. Secara real, secara nyata, ya, kasus KDRT ini memang kompleks. Bukan hanya kami tonjolkan nilainya dari kekerasan dalam rumah tangga, tapi itu terbangun karena komunikasi yang tidak baik, komunikasi yang tidak tertata dengan baik, tidak terjalin dengan baik. Ternyata dampaknya ini banyak sekali. Salah satunya yang menjadi korban ini adalah kalian, anak-anak. Orang tua di rumah secara terbuka cekcok di hadapan anak. Orang tua gaya berbicaranya volumenya selalu tinggi.
Orang tua tidak siap untuk diskusi. Orang tua tidak siap untuk menerima konfirmasi, menerima pendapat. Kadang-kadang ada label orang tua zaman dulu, wong tua iki wis kokean makan uyah garam, sudah banyak pengalaman, kowe rasa bantah. Kowe iki manut, kowe bocah wingi sore. Tapi kalau situasi itu dikelola dengan baik, komunikasi terbangun dengan baik, jagongan, sering ketemu, ojo saling surup, bapaknya metu, anaknya mlebu, ketemu nek njaluk kuota. Ya, kelingane karo wong tuane nek kuotane entek. Atau nek mungkin mau keluar bensinnya habis 10 wewe bu pak, lah esok mau ya wis dijatah, iki kurang, iki mau esok mau aku dadak muter-muter golek laporan kanggo sopo, sehingga jatahnya targetnya 10.000, bengkaklah sore minta lagi, tambah 10.000 lagi, karena di arep nggarap soal ini penting, saking pentingnya penting, nganggo nganggo tangan ini barang penting ya bu ya, penting. Ibu piye jelas ora ya, tapi jelas loh ya pamitnya ya, insya Allah gue tak cek, oke, dicek, begitu udah dikasih keluar HP-nya pateni ya. Faktor keluarga ini memang sangat paling berpengaruh, jarang orang tua introspeksi, makanya kalian jangan khawatir, kami membuat keseimbangan. Pertemuan nanti siang jam 2 saya dengan PKK di Kujon Trucuk. Kami menyampaikan hal yang sama agar seimbang ketika mereka ini bagaimana mendidik dan perkembangan situasi anak sehingga pengelolaan ini match ya, seimbang. Orang mung anak ini disalah kewe, tapi anak juga perlu, ayo wong tua juga siap curhat, siap menerima saran. Ojo sing dinggo mung jaman biyen wae rumangsa wis, ini zamannya beda. Jare 4.0. Waduh, ya kan? Begitu majunya era digital, era zaman globalisasi, wis pokoknya paling lah. Ini dampak-dampak dari itu semuanya. Kami di Unity Mas ini memantau, ternyata KDRT, bahkan kejadian yang menjadi korban anak ini, anak kadang-kadang tidak tahu apa yang akan terjadi ketika problem pokok permasalahan dalam keluarga itu muncul tanpa sepengetahuan daripada anak itu sendiri. Ini yang terjadi di dalam kasus keluarga atau internal. Kemudian kasus lingkungan yang tidak menguntungkan yang terjadi di sekolah. Ya. Sekolah kita ini sampai waktu sekarang masih banyak berfungsi sebagai sekolah dengar. Mungkin pasif, tapi beda kalau SMK. SMK harus siswanya kreatif Pak ya. Harus kreatif. Agar apa? Anaknya bukan hanya pasif, hanya menjadi pendengar, tapi bagaimana bisa mempraktekkan jarene SMK ini bisa siap tarung, siap dimanapun kompetensinya, it's okay, ready for use, jadi begitu. Ini harus dipertaruhkan betul. Saya sudah membuktikan saya SMK saya bisa, jadi SMK itu ning kantor ora dadi polisi ya iso. Saya dari SMK Semarang. Teman saya ya orang jadi tentara, ya orang sing dadi pegawai kantor, enggak apa-apa. SMK ternyata kompleks sekali. Permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah memang seiring perkembangan waktu, dari zaman saya dulu waktu SMK dengan sekarang beda jauh. Beda jauh sekali. Saya kurang lebih 1 tahun yang lalu, lebih deh, sebelum COVID, saya menjadi narasumber di salah satu sekolah ternama di Klaten. Ternyata saya diberikan suatu situasi yang sangat berbeda. Program pemerintah contohnya aja dengan adanya zona. Ternyata kualitas daripada ini lebih milih ini, kalau saya milih di sini, bukan saya ngelem, tapi ini kejadian betul. Saya hanya jumlah anak sekian ini, mereka dolanan HP dewe-dewe.
malah di kamar mandi gentenan kaya wong antri kayak metu 5, metu 10. Lah emangnya saya ini iklan mau suruh nonton iklan yang mau lewat. Mereka hanya ngaco ke belakang 5 orang, mlebune ke ruangan lama, bergantian 5 lagi. Habis itu masih sekelan HP saja, sampai saya tegur terang-terangan itu, ini bukan sebenarnya. Ini memang Pak Kepala Sekolah waktu itu sudah menyampaikan, Pak, ini beda loh Pak dengan dulu. Ternyata yang di hadapan saya betul. Next. Faktor penyebab yang lain tentang kenakalan remaja adalah media elektronik ini yang saat ini lagi tren, ya. Yang lagi tren saat ini, nanti masalah bully nanti ada di dalamnya. Kasus yang saya tangani di SMA yang berdampak penggunaan media sosial ini akhirnya larinya ke bully. Anak-anak cewek ini mereka bermasalah sampai berantem di sekolah. Saya kebetulan komite. Heran, ternyata dia yang saya tidak tahu, saya sudah di komite 10 tahun ada di sana sampai sekarang. Ternyata ada geng cewek. Setelah dikumpulkan, ternyata ya masih dengan seperti yang dulu sama. Ada ya cewek-cewek itu kok ya rebutan cowok, ya saya eneng ya. Ternyata mereka geng-gengan menggunakan media sosial ini untuk promosi. Kae gebetanku dianu, engko ciak miring bareng-bareng. Berawal dari ke kantin, beli, akhirnya menggunakan media sosial, berantemlah di belakang. Media sosial ini bisa dikemas positif, bisa bermanfaat, bisa. Kami kalau secara hukum menyampaikan, gunakanlah media sosial ini dengan baik dan benar, sebenar-benarnya, penekanan saya. Dengan bijak itu bisa saja menurut Anda benar, menurut orang lain salah atau sebaliknya. Tapi ini harus benar sebenar-benarnya, karena memang harus dipertanggungjawabkan. Pengaruh pergaulan di usia remaja, anak mulai meluaskan pergaulan sosial dengan teman-teman sebayanya. Remaja mulai betah berbicara berjam-jam melalui telepon, topik pembicaraan biasanya seputar pelajaran, film, dan lain sebagainya. Memang wacana, pengalaman, wawasan selebar mungkin, seluas mungkin harus diketahui, dipahami, harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Zamannya now sekarang ini apa sih? Aku harus eksis. Tapi dulu dan sekarang ya tetap sama, ya ada namanya korban mode. Wongnya jane ya orang ganteng, neng pengen ganteng, rambutnya disemir abang kaya wulu pitik itu, bentuknya mau jengger tok itu. Ono sing digawe siksak kaya kena bledek gitu loh. Lo nek ganteng, nek keren rawopo sesuai dengan visnya. Saya tanya, kamu terinspirasi dengan siapa? Dia punya idola. Orang luar itu Pak, mana coba lihat gambarnya kayak apa, browsing, tadi keluar fotonya. Kalau bagusnya sih bagus ini mukanya, stylenya juga bagus ini. Wah ya nih, tapi kan saya pengen jadi seperti dia. Ya enggak apa-apa kan, ini kan keinginan saya, boleh. Tapi akhirnya kan jadi korban mode, tidak mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan peruntukan, ya. Lanjut. 30 menit ini kayak kejar tayang nih saya nggak cukup nih 30 menit. Bentuk-bentuk kenakalan remaja di sekolah, tawuran antar pelajar, ini ning TV wis nganti nek itu. Anda bersyukur hidup di Klaten, bangun tidur golek bubur ayam wis enak saja, pengen sekolah itu metu enak saja. Tapi di Jakarta subuh-subuh teman-teman, ya kan, balang-balangan waktu. Itu kan betul-betul di sarangnya serah enak-enak itu. Maka kita syukuri kita hidup di Klaten ini. Meskipun kita pernah ada uji coba dulu Klitih masuk, tapi Polres untungnya sikat habis sampai akar-akarnya. Sempat meletus SMA 2, SMA Karangnongko jadi korban waktu itu pembacokan. SMA 1, orang ngerti, bacok diantemi, ya kan?
Tapi untung Polres cepat. Pokoknya kita operasi malam skala besar. Jam 11 ke atas mereka di luar ambil. Ingat kene Polres, nangis. Kok ya iso nangis ya? Jare kendel. Gawane nang sabuk nganggo gir ning nangis kelingan ibuke. Gitu. Kenapa? Kok beda sekali pertumbuhannya? Dia jare berani membawa senjata tajam, tapi ternyata begitu dihadapkan dengan hukum dan sebagainya, ternyata mentalnya ciut juga. Ya kan? Artinya dia tidak siap untuk mempertanggungjawabkan, hanya main tabrak saja. Rawurung ya kelingan ibune. Mencoret-coret dinding sekolah, salah satu kegiatan sepele nganyelke, vandalisme, ya sepele nganyelke. Saya masuk di salah satu SMP, maaf nih kebetulan contohnya SMP ya, yang ada di Kali Kotes. Belakang sekolahnya itu diurek-urek kabeh itu. Saya sampai dengan sekolahnya ditontonkan. Lha nek gambare apik wae ora apa-apa. Dinikmati bareng-bareng, gambar pemandangan, kaligrafinya bagus, gambar apa sing seni lah. Seperti di SMP yang ada di Bayat Wiro, Bu Kepala sekolahnya itu malah diadakan lomba. Pagernya memang dilukis semuanya, tapi kan jadi bagus. Pagar tembok, pagar depan, termasuk tembok-tembok samping, semua diadakan lomba menggambar sekalian malahan. Tapi jadi kreatif. Ya, jadi namun demikian vandalisme ini dulu kita nggak paham ini apa sih jane. Mereka hanya menulis RDF, ZTC. Ternyata ini lama-lama kita ketahui ternyata mereka adalah kelompok geng. Kelompok geng. Jadi kalau kelompok geng tertentu nulis JRV, kelompok yang lain muncul. Tulisan itu dipilok, jeret-jeret, dia membuat huruf yang mewakili kelompoknya. Ternyata ini geng. Sudah beberapa kali kita sosialisasi ke masyarakat, pokoknya tangkep Pak. Yang di Jogonalan tuh lawang dicat pilok kon busak nganggo didilati lah mbok nganti. Sama bapak-bapak kampung ditangkap disuruh busak pakai air liur, suruh dilatin, ya nggak bisa lah. Artinya ini semua masyarakat betul-betul intens. Saya berharap dari adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, hal-hal yang sifatnya usil, yang membawa pelanggaran ya janganlah. Tapi saya cerita kejadian bener di sini. Anak saya sempat dibully Bu Ismi yang dekat dengan saya. Masih ada Bu Ismi Pak ya? Masih. Boleh ditanyakan. Saya heran. Saya ceritakan, saya nggak ngarang, simpel saja. Anak saya masih dalam satu sekolah di SMK 1. Kemudian bawa nasi dari rumah. Lauknya telur goreng. Telurnya diambil. Ketika pada saat istirahat, giliran makan bersama, anak saya dikeploi, disorai. Ternyata memang dibully. Lainnya pakai lauk, anak saya hanya nasi putih. Tapi saya akhirnya, saya juga tidak serta-merta begitu, tapi komunikasi dengan BP, ternyata memang anak yang membuli anak saya super nakal, sehingga dia belum sampai akhir sudah dikeluarkan. Dan anak itu dipantau terus, memang luar biasa nakalnya. Saya terima kasih itu. Jadi Pak, kalau ada yang kira-kira niat sekolah di sini, kemudian di sini buat masalah, jangan kasih napas. Memberikan beban, nambahi beban Pak Guru, wis singkir kewe Pak, eman-eman SMK 1. Gitu Pak ya. Sing kira-kira bermasalah jangan diopeni. Singkirnya dari sekolah liyane saja. Bebani Pak Guru mesake. Next, lanjut. Masih berapa menit saya? Nah, ini apa? Wah, ini yang tadi saya sebutkan. Ya kan? Ternyata kelompok yang saat ini muncul di Klaten itu bukan hanya yang setahu saya geng itu cowok. Ternyata cewek ya ada. Masih Covid di awal Stadion Trikoyo pernah jadi ajang perkelahian massal Pak. Cewek-cewek ya mau rebutan cowok. Iya, kita tangani itu Pak. Kita tangani rebutan cowok ya karena sama menggunakan media sosial.
tantang-tantangan. Wah, banggalah dari seorang cowok ya. Ternyata diperebutkan. Ning kok perebutannya ora lomba sing positif. Rebutannya perkelahian massal. Ya. Ini tadi vandalisme sama. Lanjut. Betul-betul kenakalan remaja di sekolah itu mencuri, membolos sekolah, merusak fasilitas sekolah. Ini biasanya usil-usil ini. Ini hampir sama, masih dari dulu zaman saya sampai sekarang masih sama, ya. Saya berharap sebetulnya ini bisa diminimalisir hanya dengan kepedulian. Anda punya rasa bangga diri. Ketika saya sekolah di SMK Muhammadiyah 1, memang itu keinginan saya sendiri, tidak keinginan orang tua, tidak keinginan orang lain. Ya harus dipertanggungjawabkan. Dengan cara ya nek ana kancane sing kira-kira berbuat yang tidak baik ya diingatkan lah, ayo aja ngono, ora pas. Kalau Anda tidak berbuat sendiri karena mungkin takut risiko, sampaikan aja pada sekolah. Nek memang beler tenan, saya boleh dengan sekolah, Pak, kasih aja ke kita. Saya siap menampung pendidikan, Pak, ekstra. Gitu ya Pak Guru ya. Hubungi kami siap menjemput, tak openi ning Polres. Tak openi, tak jemput pakai mobil, tak openi ning Polres. Sudah makan tidur dalam satu ruangan. Loh ya iya. Sekolah, niatnya sekolah neko-neko. Lanjut Pak. Nah ini nih, yang atas itu. Sekolah melompat pagar lah. Si sekolah tanggone dhewe EQ-nya nggak sampai, pengennya sekolah negeri. Akhirnya jam pelajaran kabur. Sekarang begitu karena zona itu. Dia memaksakan diri karena pengen tren alumni sekolah melompat pagar. Ya, ternyata dia nggak bisa ngimbangi kok. Lanjut Pak. Betul-betul kenakalan remaja yang lain adalah menyontek, tidur di dalam kelas, kurang hormat kepada bapak guru. Ini yang saya cenderung, saya alokade adalah yang nomor 8 ini, kurang hormat kepada guru. Saya lihat di setiap sekolah, saya sebetulnya salut. Begitu anak masuk, Pak Guru sudah mbageke muridnya. Zaman saya dulu nggak begitu itu. Malah justru muridnya sing mbageke Pak Guru. Saya mempraktekkan. Begitu saya sudah datang di sekolah, saya tahu Pak Guru nggawa buku tak parani. Sepedanya tak standar ke, gawake. Lah kok sekarang malah mbageke. Betapa Anda ini diberikan suatu suasana, suatu situasi yang luar biasa. Sampai Pak Guru aja mbageke muridnya. Betek-betek kedatanganmu ini betul-betul sangat dia inginkan. Ojo dombolos teko men sekolah nyaman. Betul-betul kehadiran kalian ini sangat-sangat diharapkan. Segitunya program daripada sekolah mbageke muridnya. Lanjut. Apa yang tidur massal? Hah? Tidur ini apa disirat kabeh ya? Jadi sikap-sikap perbuatan anak-anak sekolah itu ternyata memang masing-masing sekolah mempunyai situasi yang berbeda. Ya. Ada satu hal yang lain yang perlu kami sampaikan yang hilang dari rasa antara siswa satu dengan yang lain. Apa itu? Kasih sayang. Kasih sayang. Ada teman yang tidak bawa uang atau dompetnya ketinggalan atau memang dia tidak sempat minta uang saku. Tapi jam istirahat dia di dalam kelas diam saja. Temannya nggak peduli. Tapi zaman saya dulu ngopo ning kelas saya metu. Tak bayari. Nah, sikap-sikap kecil semacam itu, ini perhatian-perhatian semacam itu perlu ditanamkan. Ada yang mukanya mungkin lesu, ya dia di dalam kelas diam saja. Tanyakan, apa kok kayak orang sehat? Tengku loro. Ya ayo tak anter ke
namanya apa sekarang? UKS ya? UKS atau ya tak matur Pak Guru peningkene ra iso mlaku. Bentuk-bentuk perhatian itu banyak sebetulnya. Tapi terjadi juga di sekolahan, temene ada yang seri di sekolah itu tiap kelas mesti harus seri nih. Pak Guru jangan kasih peluang untuk seri begitu tuh. Ya, jangan nunggu kejadian Pak Guru. BP-nya mainkan. Sehingga pada istirahat tempat-tempat yang memang buat mereka ini menjadi tempat titik-titik rawan jangan diberikan kesempatan. Karena biasanya bully nyeter, kalau dulu namanya nyeter, kalau sekarang namanya apa itu? Ya, apa? Kompas, boleh ngopas. Ya, ngompas, nyeter, jaluk ora sebagian jaluk kabeh. Belum nanti perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Perasaan yang tidak menyenangkan ini kalau di KUHP di pasal 170 membuat perasaan orang lain tidak enak, tidak nyaman. Bisa dihukum, bisa masuk dalam kitab undang-undang hukum pidana di pasal 170 ya. Jadi aku anak-anak tidak bisa dihukum, bisa. Anda bisa dihukum meskipun nanti ada penanganan terhadap anak dengan cara berbeda, difasilitasi ketika anak itu harus berhadapan dengan hukum. Artinya siapapun bisa di mata hukum melalui suatu tahapan mediasi. Kalau memang kejahatan daripada anak itu sudah melalui pembinaan-pembinaan, kalau dibina nggak bisa, bahasa Inggrisnya dibinasakan. Jadi lanjut Pak. Oh waktu. Duh, tadi saya sama ngamangan itu 30 menit. 7 menit lagi Pak. 7 menit lagi. Kurang disiplin terhadap waktu dan tidak mengindahkan peraturan, merokok dan menyalahgunakan narkoba. Ya, jadi pintu masuk kenakalan remaja sebetulnya sudah kelihatan, sudah bisa didetek dari cara berbicaranya, dari cara perilakunya, cara ngomongnya, cara menghargai dengan temannya, apalagi dengan pak gurunya. Ada salah satu SMP, saya waktu itu masih di BP, saya sebutkan aja. Wah itu sekolah ampuh itu. Ya Mbak ya. Nakale pitung turunan betul Pak. Yang namanya guru duncali kursi kok Pak. Ya saya BP di sana, akhirnya ya berhadapan dengan saya. Ya. Ternyata kayak kultur parisane. Ya, ini sekarang sudah sudah pensiun. Itu sana ditata sedemikian rupa, tanamannya bagus, kursinya bagus, memang dibuat suasana yang berbeda. Tapi untuk merubah sejarah daripada anak itu tidak bisa. Beliau Pak Kepala Sekolah sama saya curhat, Pak, wangil Pak ya, saya bilang. Ini dari dulu sampai sekarang adalah sekolah alternatif yang mana berada di letak geografis daerah yang rawan kasus. Pak Topo tahu yang namanya Manjung piye, Belang Wetan piye, Drono piye, Candirejo piye, Nyon Sewu. Saya gitu betul lah. Itu larinya ke situ. Yang mana lingkungannya broken, wong tuane broken, nggone wong gaple, wong ngombe manjung itu. Sehingga tidak mudah ketika anak-anak yang berasal dari daerah-daerah tertentu. Saya dinas di Polsek Ketandan 16 tahun. Saya tahu persis kultur daerah Klaten Utara dan Ngawen. Sehingga kalau didominasi oleh anak-anak yang berasal dari daerah tersebut, sejarahnya susah untuk dirubah. Beda dengan kalau Klaten kota selatan. Kalau masuknya Klaten Utara, Belang Wetan, Drono, Candirejo, waduh, Manjung, Ngawen, aduh, keras ya. Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada anak-anakku sekalian, karena waktu kasus bully sudah tidak modern lagi, tapi memang itu ada dari dulu. Caranya bagaimana untuk mengikis sikap-sikap semacam itu? Bentuklah dengan rasa perhatian, kasih sayang. Jangan berikan ruang, jangan berikan waktu, jangan berikan kesempatan kepada pelaku-pelaku teman-teman kita yang suka usil.
Anda langsung aja berikan informasi kepada guru, sehingga kasus sekecil apapun, permasalahan sekecil apapun bisa langsung didetek, bisa langsung ditangani. Kalau Anda tidak ikut andil, didiamkan saja, akhirnya dia merasa nyaman, merasa aman, padahal itu hal yang tidak baik. Sanggup ya? Proses tolong mulai digiatkan kembali, sehingga hal-hal yang negatif jangan berikan kesempatan, jangan berikan waktu, ya, apalagi niatnya, hilangkan itu, perkecil sehingga tingkah laku mereka tidak punya ruang untuk berbuat yang tidak baik. Yang menjadi korban hanya teman kita sendiri, saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri. SMK kalau dulu namanya STM itu terkenal soliditasnya tinggi. Dulu STM namanya, soliditasnya tinggi, bahkan diganggu sekolah lain saja tidak terima. Tapi kalau sekarang beda mungkin, karena SMK, STM itu cewek cowok sekarang membaur, kalau dulu didominasi cowok. Ini yang bisa kami sampaikan karena waktu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nanti sesi pertanyaan di belakang setelah dari Ibu dosen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut-ikut berdiri, mengurangi nervous sebenarnya. Ya, sebenarnya saya kalau ketemu bapak-bapak polisi ini agak takut. Tapi setelah mendengarkan ceramahnya Bapak Prayogo, jadi tidak takut. Iya. Ya, semangat pagi anak-anak. Iya. Ini mukanya pada tegang, berarti tidak menyenangkan ini ya Pak ya. Padahal saya harus mengisi sekolah yang menyenangkan ini ya. Ya, karena di sini ada ya guru dan siswa dan mungkin Bapak Kepala Sekolah diwakili ya. Nah, ini saya di sini adalah untuk membicarakan apa ekosistem ya, ekosistem sekolah yang menyenangkan itu seperti apa. Senang nggak sekolah di sini? Senang? Ya, kalau Bapak Ibu guru senang nggak ngajar di sini? Iya, berarti menandakan bahwa SMK Muhammadiyah 1 itu adalah sekolah yang menyenangkan. Karena yang senang itu tidak hanya gurunya saja ya, tapi siswanya juga menyenangkan. Ya, yang saya hormati Bapak dari Kapolres Klaten Utara ya. Salam kenal ya Bapak. Nanti lain kali mungkin bisa ya kerjasama lagi. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru dari SMK Muhammadiyah 1 Klaten serta adik-adik siswa yang saya banggakan ya. Ya, sebenarnya apa sih ekosistem di sekolah? Kalau kita berbicara ekosistem itu kan terdiri dari ya yang ada di sekolah gitu ya. Ada siswa, ada kepala sekolah, ada guru, dan mungkin ada komite ya. Ya, kita langsung saja ya. Tadi sudah diutarakan dari Bapak Prayogo ya tentang perilaku-perilaku yang menyimpang gitu ya. Maksudnya perilaku yang misbehavior, jadi yang tidak baik gitu. Kalau saya gini Bapak, sebenarnya anak-anak itu tidak ada yang nakal. Yang ada itu orang tua nakal. Ya gitu ya. Kenapa? Karena apa? Anak-anak ini jadi korban sebenarnya. Korban dari lingkungannya, gitu ya. Korban dari tadi sudah diungkapkan. Korban dari orang tuanya ya. Orang tuanya mungkin di dalam rumah itu tidak ada keharmonisan ya. Orang tuanya imbasnya itu ke anak-anaknya. Sehingga anak-anak ini nanti melampiaskannya itu di luar. Nah, ini jadi kenapa kok perlu dicermati ya dari Bapak Ibu guru ya. Jadi mungkin Bapak polisi juga. Kenapa kok anak itu berperilaku seperti itu? Memang harus diidentifikasi dulu ya. Penyebabnya apa?
Nah itu baru nanti dilakukan tindakan. Next Pak. Jadi yang dimaksud sekolah yang menyenangkan ini ya. Kalau menurut teori saya tuh karena dari akademi jadi bicara teori ini Pak. Nah, kalau ini sebenarnya kalau di dalam dunia pendidikan itu kita mengacu barat apa timur gitu ya. Kalau yang mencetuskan gerakan sekolah menyenangkan ini kan Bapak Rizal gitu ya. Itu karena beliau itu pernah kuliah di Australia. Ya, jadi memang kalau di pendidikan di barat itu benar-benar menginginkan itu sekolah yang bebas, menyenangkan, tapi di sana nanti ada karakternya. Memang kalau karakter itu tidak langsung muncul gitu ya. Munculnya itu nanti setelah anak didiknya itu bekerja. Ya, misalkan soal kedisiplinan, tanggung jawab seperti itu. Nah, kalau di timur itu ya seperti Cina, ya Jepang itu termasuk Indonesia mungkin ya. Kalau dulu itu sukanya kompetisi. Jadi nilai itu sangat penting. Nah, kalau nilai sangat penting ini nanti berarti fokusnya ke sana gitu ya. Nah, makanya di sini ya. Kalau sekolah menyenangkan itu ya anak-anak itu belajar bisa bebas ya, tanpa dihalangi ruang kelas. Kalau SMK ya tentu saja ya ada tempat praktikum, mungkin bisa magang di luar. Lah itu akan memberikan kebebasan anak-anak berkreasi ya. Kalau tadi kenapa kok anak-anak itu suka bolos, suka berkelahi? Ya itu karena kurang ada wadah. Jadi di sekolah itu kurang ada wadah untuk menampung energi ya, karena anak-anak remaja ini kan memiliki energi yang berlebihan. Jadi kalau tidak ada wadahnya ya mereka akan berkelahi dan sebagainya tadi ya, vandalisme seperti itu. Nah ini di pihak sekolah ya itu perlu adanya wadah ya untuk menampung potensi-potensi minat-minat yang ada pada siswanya. Kalau di sini apa saja ekstrakurikulernya? Banyak? Banyak ya? Ya ini pada ikut semua. Ya sebenarnya ekstrakurikuler itu juga mewadahi potensi selain akademik gitu ya. Dan ini sangat penting ya untuk menampung energi dari siswa gitu, supaya dia tidak energinya itu dibuang ke hal-hal yang negatif. Ya sebenarnya ini ya yang kedua ini memang tidak ditujukan untuk mengejar nilai ya, tapi di sana itu kemampuan dalam ilmunya itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau pembelajaran bermakna, ini memang siswa itu mengalami sendiri ya, pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hal ini berkaitan sangat erat nanti bagaimana guru dalam mencari metode pembelajaran, media pembelajaran, strategi pembelajaran itu yang menerapkan tadi anak-anak itu bisa memiliki pengalaman dalam dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga tidak terlalu teoritis ya. Kadang kita itu belajar untuk apa atau gitu ya. Nah kalau itu berarti belum menemukan ya. Kalau misalkan masnya ini ambilnya jurusannya apa? Hah? Mesin ya. Berarti kan tahu tentang mesin nanti ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa dipraktekkan enggak? Ya, mesinnya apa gitu? Mesin secara luas atau mungkin mesin-mesin yang motor gitu ya. Kalau mesinnya luas. Mesin produksi berarti untuk nanti memproduksi suatu barang gitu ya.
Ya, itu berarti nanti bisa diterapkan, silahkan anak didik itu nanti bisa berinovasi ya untuk membuat suatu produk ya. Ini dibutuhkan ya kerjasama dengan guru ya. Guru harus memiliki metode misalkan project based learning seperti itu, dan itu akan membuat siswa-siswa itu lebih aktif ya, kreatif untuk menciptakan sesuatu ya yang nanti akan berguna dalam kehidupannya. Nah ini ya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ya kalau di luar negeri itu memang sekolah-sekolah yang kalau saya lihat yang apa ya, yang banyak siswanya ekspatriat itu anak-anak bule kayak gitu ya. Itu memang pembelajarannya ya tidak kaku banget gini ya. Ya itu lebih tidak mengejar nilai, tapi apa? Ya tadi ya, dibuat suatu proyek. Jadi anak-anak itu membuat suatu proyek yang nanti dalam prosesnya itu akan dinilai. Jadi menilai hasil belajar itu tidak sehari itu dinilai gitu ya, tapi berdasarkan nanti hasil dari proyeknya itu ya bisa 1 bulan atau 2 bulan. Nah itu akan memberi semangat kepada siswa ya untuk semangat menyelesaikan atau membuat suatu produk itu sebaik mungkin. Jadi anak-anak itu belajar itu tidak terpaksa. Kalau kalian masih terpaksa ya? Ya karena kalau di kita itu memang sistemnya, kurikulumnya kan memang masih seperti itu ya. Tapi bisa guru-guru berinovasi ya. Karena bisa ya, guru itu boleh menginovasi kurikulum yang ada supaya tidak membebani siswa, jadi saling menyenangkan gitu. Next. Nah, indikator ya dinamakan sekolah yang menyenangkan. Mungkin di sini ada sudah memenuhi apa enggak ya? Mungkin adik-adik sudah menikmati ya belajar di sini ya. Menikmati? Ya, berarti sudah masuk indikatornya. Bapak Ibu guru juga menikmati nggih? Menikmati. Ya. Adik-adik tertantang tidak dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekolah? Challenge, ada challenge enggak? Ya, kalau belum ada itu perlu diadakan mungkin ya Bapak Ibu guru ya. Jadi supaya tadi dengan proyek-proyek tadi ya itu adalah suatu tantangan untuk siswa-siswa itu bisa belajar ke sana ya, menyusun proyeknya ya, dengan kalau anak-anak yang minat membuat proyek itu ya akan menyenangkan bagi siswa, jadi merasa tertantang gitu. Ya sudah sini mengembangkan potensi ya, nilai-nilai moral menjadi fokus dan diteladankan oleh setiap anggota komunitas sekolah. Ya sebenarnya kalau dalam dunia pendidikan kita itu sesuai dengan Ki Hajar Dewantara ya. Ing arsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Artinya apa? Ini kalau ini bagi guru ya. Bagi Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru itu kan kalau di depan itu menjadi teladan bagi siswa-siswanya. Kalau di tengah itu mendampingi, membimbing siswa-siswanya. Artinya apa? Bapak Ibu guru itu tetap harus tahu karakteristik masing-masing siswa. Mungkin kalau ada anak didiknya yang sedang mengalami apa ya, masalah, itu segera dicari tahu ya, maksudnya kok anak ini tidak masuk sekolah. Nah itu diidentifikasi ya, kenapa kok anak tidak masuk sekolah. Apakah ada yang melatar belakangi ataukah dia terpengaruh lingkungannya? Nah itu segera cepat-cepat ditangani ya. Nah kalau posisi guru ya, Tuturi Handayani, di belakang itu guru-guru itu mendorong, memotivasi siswa supaya bisa mencapai potensi sesuai potensi yang dimiliki. Jadi Bapak Ibu guru sebenarnya ya adik-adik juga ya,
orang sukses ya. Kalau yang dimaksud orang sukses itu seperti apa? Apakah nilainya tinggi? Apakah nilainya kalau ranking 1 itu pasti jadi orang sukses? Ya. Kalau yang dimaksud sukses apa? Pak Prayogo ini sukses di bidangnya ya, sebagai Bapak Polisi, Pak Sutopo juga, Pak Hanafi ya, juga sukses ini ya sebagai polisi. Namanya sukses apa? Sebenarnya kan tidak ada kaitannya dengan nilai ya. Ya, tapi sesuai dengan bakatnya. Nah, mungkin Pak Prayogo dulu SMK itu bakatnya sudah ingin jadi polisi ya. Kenapa Pak Prayogo kok tertarik? Ya, karena pertama intinya bekerja. Bekerja kan lewat forum apa saja boleh. Ya. Yang kedua memang pengabdian. Ya. Yang ketiga gaji. Oh iya. Ya itu ya. Jadi kesuksesan itu ada nilai uangnya juga ya. Kalau kalian lihat Ronaldo, mungkin ada yang nggak kenal semua kan? Ronaldo itu mungkin kalau di sekolahnya dulu ya nggak pinter-pinter banget sebenarnya. Tapi kenapa kok gajinya 1 minggu bisa 6 miliar gitu ya? Melebihi yang ranking 1. Karena apa? Mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Kalau Mas ini siapa? Mas siapa? Ferry. Mas Ferry ya, mendalami mesin. Ya, karena memang nanti itu didalami ya dengan sungguh-sungguh, yang lainnya juga gitu ya. Kalau punya bakat ya, itu diasah terus. Lah itu akan bisa nanti menjadi kesuksesan. Siapa tahu suatu saat menjadi pencipta mesin apa gitu ya, mesin jet mungkin ya, atau mesin luar angkasa gitu. Siapa tahu ya Mas ya. Lah itu akan berdampak pada kesuksesan. Lah adik-adik juga begitu ya, maksudnya minat atau yang disukai itu kalau diolah terus ya, itu bisa akan mengantarkan kesuksesan. Jadi tidak hanya dalam hal akademik. Oke, next Pak. Next. Lagi next, ini nanti bisa. Jadi untuk gerakan sekolah menyenangkan itu adalah menciptakan ekosistem yang positif antara hubungan-hubungan yang ada di dalam sekolah ya, guru dengan siswanya, dengan kepala sekolah, dengan tenaga pendidik, itu harus memiliki hubungan yang positif. Lah hubungan ini sebenarnya tadi ya, seperti Pak Prayogo, sebenarnya itu komunikasi itu adalah sangat penting. Ya misalkan kalau adik-adik ini punya masalah, silakan bisa curhat ke gurunya. Ya dari guru ini juga, karena guru itu juga manusia ya, kadang memiliki masalah, bisa dikomunikasikan dengan kepala sekolah maupun rekan sejawatnya. Jadi hubungan yang harmonis ini akan mengantarkan nanti anak-anak yang ada di sekolah itu merasa bahagia gitu ya. Itu yang terpenting. Terus lulusan berkarakter. Lah ini kalau di SMK itu kan sekolah vokasi. Karakter apa yang harus dimiliki adik-adik semua? Ya. Walaupun nanti itu tidak langsung bekerja ya, mungkin melanjutkan kuliah, tapi di sini itu juga sudah ada capaian untuk karakter. Ya karakter apa? Yang sangat penting itu adalah ya daya juang sebenarnya ya kalau sekarang ini ya. Karena kalau daya juang itu adalah bisa mengantarkan yang menuju sukses tadi ya. Kalau bagaimana bisa memanage waktu ya, memiliki daya juang yang tinggi, itu akan bisa mengantarkan kesuksesan ya, disiplin ya. Kalau SMK ini kan bisa saja
nanti menjadi wirausaha. Ya, itu juga perlu karakter-karakter itu ya, tidak cepat menyerah. Ya, kalau misalkan ini mungkin tugasnya banyak, tugas-tugas proyek, misalnya tadi ya membuat suatu proyek itu tidak mudah menyerah. Ya, lulusan-lulusan yang berkarakter ini memang harus diciptakan di sekolah ini ya. Jadi harus setiap mata pelajaran ada kompetensi untuk karakter. Ya, karakter apa yang ingin dituju? Disiplin, mungkin daya juang dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Nah, ini di sekolah itu harus mencapai itu ya, karena di SMK ini kan memang diarahkan untuk mencapai dunia usaha, dunia industri ya. Seperti apa sekarang ini gitu ya. Jangan sampai, karena sekarang itu kan harus globalisasi. Ada industri tidak hanya 4.0 ya, sekarang itu sudah 5.0. Jadi teknologi itu sekarang didewa-dewakan. Lah otomatis informasi itu akan cepat masuk ya, tidak bisa dibendung. Lah itu perlu digagas bersama di dalam ekosistem di sekolah ini ya, untuk mencari kebutuhan-kebutuhan apa sih di dunia usaha dan industri sekarang. Nah ini nanti untuk menciptakan ini ya lulusan-lulusan yang berkualitas. Next Pak. Ya, satu lagi. Berapa menit? 5 menit kayaknya ya. Ya, ini menciptakan ekosistem tadi ya, karena di sini ada guru, ada siswa, itu berarti menciptakan hubungan positif antara guru dan siswa. Ya, hubungan guru dan siswa itu akan mempengaruhi pembelajarannya. Kalau adik-adik itu mungkin punya guru idola ya, punya? Ya, makanya ya punya guru idola biasanya Pak Prayogo, guru idolanya siapa Pak? Mungkin masih ingat gitu ya. Jadi guru idola ini kalau bisa ya semua guru itu bisa menciptakan atau menjadi idola bagi siswanya. Karena apa? Untuk berjalannya pembelajaran yang lancar, yang baik ya, sesuai dengan nanti kompetensi yang diinginkan, yaitu harus terjalin hubungan yang baik antara guru dan siswa. Nah ini juga dibutuhkan kepercayaan. Kalau karakteristik remaja, nah guru-guru di sini itu harus paham ya karakteristik remaja seperti apa, karena remaja itu memang masa badai dan topan ini ya, masa badai dan topan, pencarian identitas diri tadi ya. Nah ini harus hati-hati memang ya, kadang lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perilaku ya. Jadi adik-adik semua ini kalau mencari teman itu ya hati-hati gitu ya, karena apa? Itu sangat berpengaruh nanti terhadap langkah-langkah selanjutnya. Tadi kalau misalkan temannya suka berkelahi, ya otomatis nanti ikut-ikut berkelahi. Kayak seperti tadi ya, ada yang suka berkelahi setelah ditangkap nangis. Karena apa? Ya kalau sendiri itu nggak berani Pak. Mereka itu namanya psikologi massa ya. Beraninya itu kalau rombongan. Wah kalau rombongan itu remaja itu kayak ya oh gitu ya. Wah gini-gini, tapi nek wis mereteli siji-siji, ya tadi nangis ya. Seperti itu. Jadi kalau mencari teman itu harus hati-hati, karena memang karakteristik kalian itu baru suka mencari teman gitu ya. Mencari teman yang pas itu seperti apa. Nah itu harus hati-hati ya. Kalau bisa itu yang bisa memotivasi belajar yang lebih baik. Ya, guru bertanggung jawab mengevaluasi pekerjaan siswa dan mengendalikan kualitas di kelas. Ini ya tentu saja ya sudah bisa dipahami. Manajemen kelas
Ya, itu juga sangat penting dikuasai oleh guru. Oke, next Pak. Nah ini next saja, ini hanya pergeseran. Lah hubungan yang efektif itu yang seperti apa? Itu ada keterbukaan ya antara guru siswa itu saling terbuka. Ada kepedulian. Guru peduli terhadap siswanya gitu ya. Terus mendukung pengembangan kebutuhan individu. Tadi ya, sesuai dengan minat bakat. Jadi minat bakat kalian itu kalau sudah diwadahi di sini itu sudah bagus ya. Guru harus mendukung. Jadi tidak hanya yang nilainya tinggi-tinggi aja yang diperhatikan. Misalkan ada nilainya siswa yang kurang, itu punya potensi apa gitu ya. Misalnya dia suka olahraga, ya dikembangkan olahraganya. Siapa tahu bisa jadi Ronaldo tadi ya. Nah itu. Terus hubungan yang saling menguntungkan. Nah, kalau dalam IPA itu ya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan antara guru dan siswa. Oke, next Pak, masih ada enggak? Nah ini metode kepedulian pada siswa. Ini next saja, nanti PowerPoint-nya saya berikan kepada Bapak Ibu guru. Nah ini ya, siswa itu hakikatnya adalah individu yang memiliki potensi. Jadi adik-adik ini punya potensi fisik dan psikologis. Nah tugas guru apa? Mengembangkan potensi yang ada pada anak didiknya gitu ya, supaya terwadahi tadi. Kalau potensinya diwadahi itu tidak ada perilaku-perilaku yang menyimpang seperti yang diutarakan oleh Pak Prayogo tadi ya. Banyak sekali perilaku-perilaku menyimpang pada remaja karena di sana tidak diwadahi ya potensi psikis maupun fisiknya. Oke, next. Oke, terima kasih. Sudah, nanti bisa kita lanjutkan tanya jawab untuk memaksimalkan ini Pak waktu. Ya, saya berikan kepada Bapak moderator. Kita nggak nyangka ternyata Ibu yang dari UMS sangat hebat sekali, juga dari Bapak Prayogo. Kamu tadi Bapak Prayogo putranya dari sini Pak juga. Alumni di sini juga. Berarti tepuk tangan buat Pak Prayogo juga. Nggak nyangka ternyata kita senasib kita Pak. Kalau Pak Prayogo putranya dari sini. Ternyata anak saya juga di sini Pak. Anak saya dari sini sekarang kuliah di Universitas Negeri Semarang. Tepuk tangan dulu. Juga anak ini yang sekarang ada di sini, ada di kamu yang ada di SMP, ada di sini. Jadi, itu yang ada di, bukan di YouTube nanti ya. Jadi ya prestasi-prestasi dari sini banyak, termasuk Bapak Prayogo. Anak-anak saya juga alumni dari sini, sekarang ada di Semarang. Terima kasih. Dan silakan kita bersama dengan Bapak Ibu sekalian di belakang itu Bapak Wakas itu Pak. Dari Kota Jati. Nah itu. Karena dia sudah menyaksikan berpagi, sehingga ini yang anak-anak mau tanya silakan langsung sama Ibu atau langsung dari Polres Klaten. Silakan langsung itu terjadi. Sisi kanan, sisi tengah, kan. Silakan itu terjadi. Ayo tunjukkan kepulangnya. Langsung 1, 2, 3. Yuk Mas, langsung terjadi. Ayo silakan. Yang tadi di masalah perundungan ataupun bagian ataupun masalah gerakan sekolah menyenangkan, ini saya mobil silakan. Ketua OSIS ada, ketua IPM silakan. Pakai biar latihan kerja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Buli. Apa yang dimaksud dengan sekolahan tidak membangun dinamisme anak? Apa yang dimaksud dengan sekolahan tidak membangun dinamisme anak? Maksudnya bagaimana yang dimaksud dengan sekolah tidak membangun dinamisme anak? Ini nanti ke Bali tadi. Ya, ke Bali. Berarti nanti baik lagi.
Oke, karena masih ini sekarang ditanggapi dulu oleh Bapak Uljen, berarti Bapak Prayoga. Ini ternyata saya kemarin saya sama bapak-bapak di kampung itu saya kaget, Pak minta foto bersama siapa? Saya mah kaget Pak saya. Ini jatah juga. Tadi pertanyaannya apa? Ya, sekolah dinamisme. Baik, sekolah dinamisme itu adalah tentunya yang namanya dinamis, ya. Dinamis itu sesuai dengan situasi kondisi. Nah, kalau situasi dan kondisi di sekolah, tentunya antara siswa dan guru, ya, ada komunikasi yang baik, di sekolah nyaman, ya, tidak ada pelanggaran, termasuk tidak ada bully, sehingga anak-anak ini di dalam menuntut ilmu bisa maksimal, ya. Jadi dinamis berhubungan dengan harmonis, ya. Kalau semua kepentingan, kalau situasi kondisi semuanya nyaman, akhirnya proses belajar mengajar ya tadi akan bisa lebih maksimal. Tidak ada tekanan, gurunya humoris, gurunya memberikan penjelasan bisa diterima dengan mudah. Ketika siswanya ada pertanyaan, ketika ada kesulitan, Pak gurunya bisa memberikan penjelasan dengan baik, muridnya juga demikian, selalu mendengarkan, tidak gaduh, belajar tepat waktu, datang tepat waktu, sehingga proses belajar mengajar seperti yang saya sampaikan bisa berjalan dengan baik, karena ini berhubungan dengan memaksimalkan hasil daripada proses belajar mengajar. Gitu ya? Ya. Puas, tapi saya bukan sebagai alat pemuas loh. Jelas ya? Obor. Pokoknya dinamis ya. Hubungan kamu dengan saya baik. Berarti hubungan dengan siapa saja baik. Oke? Itu baik. Hebat sekali, tapi Pak Prayoga ini memang bukan pemuas, tapi saya yakin jawabannya sudah sangat puas sekali. Hebat sekali. Silakan yang ingin ditanya lagi sama Ibu atau sama Bapak Prayoga atau nanti tim dari Polres Klaten. Silakan jadi langsung Pak Guru siap, yang tanya juga siap semuanya. Silakan, boleh Ibu. Silakan langsung Pak Kris. Ya, ini orang berpengaruh Pak Ibu. Karena bisa mempengaruhi anak di sini Pak. Iya. Mohon izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, Kaulo Pak Kris Kurniawan selaku Wakil Siswa di SMK 1 Klaten Utara. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan Bapak. Yang pertama, kalau masyarakat itu bermasalah, pasti yang menangani bapak-bapak dari kepolisian. Tapi kalau bapak kepolisian yang bermasalah, pasti yang menangani bapak-bapak dari provos. Nah, kalau di sekolah siswa yang bermasalah itu yang menangani BK dan termasuk bapak ibu wali kelas maupun bapak ibu guru. Kalau yang dari bapak kepolisian, bapak provos bisa tegas karena dilakukan dengan aturan tertentu. Kalau di sekolah kami, walaupun sudah ada tata tertib sekolah, tapi nggak bisa tegas Pak. Karena ada LSM, ada KPAI, ada dari dokter, sekolah harus menyenangkan. Dan sebetulnya kita juga kesulitan, apalagi kami sekolah swasta. Kalau sedikit-sedikit dikeluarkan, nanti timbul image di masyarakat yang jelek. Jadi seperti itu kondisi kami di sekolah. Jadi kami nggak bisa tegas, dan kami sering sekali membaca berita itu ada seorang guru kalau mengajar jelas Pak ilmu ya. Kalau mendidik kan karakter. Seringkali ada guru, kalau dulu kita dijengkel sini kan biasa ya sekolah gitu. Jengkel sini dilaporkan bapak ibunya di rumah, kita yang kena masalah. Gitu Pak. Nah ini mohon solusinya Pak. Karena seringkali kami sama guru itu mau menangani di kesiswaan di satuan tugas pelaksanaan pembinaan kesiswaan atau STP 2K itu juga kesulitan. Paling hanya teriak-teriak. Anak sekarang kalau diteriakin nggak mampan Pak. Kalau nggak dijengkel ya baru mampan. Seperti itu. Jadi banyak sekali yang dari lapangan. Jadi mungkin bukan pertanyaan tapi ya sedikit curhat. Begitu Pak. Jadi dari Pak Wakil Kesiswaan ada tanggapan Ibu nanti sama Bapak. Baik, dari
dari berbagai sekolah yang saya datangi, saya bahkan testimoni kepada guru, baik kepada siswa. Jadi memang aturan itu mengikat. Aturan bukan untuk dilanggar, tapi aturan itu mengikat. Tegas bukan berarti keras. Tegas bisa bijaksana, tapi kadang-kadang keras biasanya ada unsur kekerasan. Kalau keras itu bisa menyakitkan, sakit hatiku. Ya kan? Jadi tegas bukan berarti keras, tapi keras kadang-kadang jadi dengan kekerasan. Kayak diomongi keras, orang nyolot, orang bentak-bentak itu loh, orang atas omongannya. Ya, jadi saya lebih cenderung kalau bahasa Jawa ini Pak Guru kudu genteng, suwe. Jadi hal yang kecil-kecil. Kalau perlu, memang kekerasan tidak perlu harus hadir, Pak, tapi ketegasan. Bagaimana ketika anak ini masuk ke dalam ruang lingkup tata tertib, dia sebelum masuk menjadi sekolah siswa di sini, dia tahu aturannya. Kalau perlu mulai masuk pagar, kaki melangkah masuk pagar sudah terikat. Dia harus memahami. Kalau yang belum memahami karena takut dengan pasal, ya harus gretek gitu tadi. BK, guru, siswa harus bekerja sama. Karena yang terkait dan yang terikat adalah semua yang ada di lingkungan sekolah ini. Aturan ini dipayungi oleh sekolah, oleh yayasan, sehingga orang yang di dalamnya harus dengan penuh rasa sadar mengikuti aturan itu. Nek bocah nek ra digretai wis ya zaman sekarang. Betul kuping betul kuping tenan. Tapi saya yakinlah dengan pemahaman keagamaan agamis itu beda. Sekolah yang mempunyai budi pekerti dan pendekatan agama biasanya akan lebih secara mental akan lebih tertata. Apakah sekolah negeri pasti mereka punya potensi dan mereka disiplin? Belum tentu. Salah satu sekolah swasta yang tidak saya sebutkan tapi di Klaten, saya pagi itu sebetulnya hanya koordinasi. Akhirnya dengan bu guru, Pak, kalau bisa Bu masuk ke kelas, dibawa saya kelas 1 ke kelas yang lain, kelas yang lain. Guru BK-nya itu cewek, perempuan. Bu gurunya itu begitu masuk hanya cuma dengan neng-neng kedua tangannya, belum masuk. Anaknya itu sudah pasang diam, tidak yang bergerak, hanya bilang gini aja. Saya berbicara dari awal huruf A sampai Z, tidak satu pun yang bergerak. Hampir 11-12 dengan kalian ini. Saya tanya, Bu, kenapa anak-anaknya bisa begitu? Ya memang anak sekarang itu digretai, dijual. Kalau mereka ini dengan kekerasan terus nyambung, terus pasti bertolak belakang. Sehingga bahasa Jawa tadi, ilmu gretek dan sebagainya ini, dan didukung oleh semua perangkat yang ada di sekolah, guru, staf pengajar harus bekerja sama. Kami di Komite SMP 6 dulu kita olah alik bagaimana agar anak bisa tertata ada peningkatan. Tidak bisa kita gremium dari HP. Ternyata semua pihak harus ikut cawe-cawe. Segera itu cawe-cawe. Inilah yang bisa kami sampaikan Pak G. Jadi tidak keras tapi tegas. Tegas itu positif kok. Jadi tidak perlu dengan turun tangan, memang sudah tidak zamannya. Karena saya juga pernah ikut penataran sekolah nyaman. Ternyata sekolah nyaman itu luar biasa. Kota aman, sekolah nyaman. Benar sekali. Sehingga Klaten waktu itu 3 hari di Tawangmangu tidak bisa mempraktekkan karena komponennya itu banyak sekali untuk sekolah nyaman itu. Sekolah nyaman, sekolah aman memang. Nah ini hanya kita dengan pendekatan yang baik, pasti hasilnya baik. Pengantar Pak, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih. Ibu, nama Ibu.
Ya, sedikit menambahkan, jadi memang untuk menertibkan siswa itu kan memang biasanya menggunakan punishment gitu ya. Yang perlu kita garis bawahi bahwa punishment itu tidak hanya memberikan akan berdampak pula nanti pada anak. Jadi memang Bapak Ibu guru itu harus mengambil punishment itu seperti apa. Kalau kita istilahnya punishment yang mendidik gitu ya. Terus yang mendidik itu yang seperti apa gitu ya. Punishment kan sebenarnya kan mengurangi kesenangan anak gitu ya. Kalau misalkan anak itu sehari diberi uang saku 5.000, terus nanti dikurangi ya karena dia berperilaku kurang disiplin, berarti dikurangi ya. Ya 5.000 itu dikurangi jadi 2.000, pasti kan kurang senang itu anak. Nah, kalau Bapak Ibu guru memang harus mengetahui ya masing-masing peserta didiknya ya, kekurangannya apa, kelebihannya apa ya, kesukaannya apa. Nah itu bisa nanti dalam mencari ya punishment yang sesuai dengan masing-masing anak, kan masing-masing anak itu tentu memberikan punishmentnya juga berbeda, dan itu harus dipantau. Dalam pemberian punishment itu harus dipantau manjur atau tidak. Kalau dalam pemberian punishment itu kok semakin dodol misalkan, berarti punishmentnya kurang berhasil, harus mengambil tindakan yang lainnya ya. Untuk mengubah perilaku, memang ini kalau perilaku yang salah tadi ya, yang menyimpang itu memang harus ada perubahan perilaku gitu ya. Kalau perilakunya tidak berubah menjadi baik, itu harus dievaluasi ya caranya. Mungkin tidak hanya saja memberikan punishment, tapi guru itu juga sesekali memberikan reward kepada anak didiknya. Misalkan anak didik itu yang tanda kutip mungkin sering jadi biang keroknya di sekolah, tapi suatu saat dia melakukan suatu perbuatan baik, yaitu diberikan ujian ya. Jadi itu anak nanti akan bisa introspeksi, oh ternyata saya itu juga bisa jadi baik. Nah itu akan bisa mengubah perilakunya. Jadi itu ya Pak ya, dalam pemberian reward punishment itu memang harus ada evaluasi. Kalau misalkan memberikan punishment kamu disekores, senang anaknya ya, karena anaknya memang gak suka sekolah gitu mungkin ya. Nah jadi harus disesuaikan dengan kondisi anak. Saja Pak. Jadi terima kasih dari Ibu, juga dari Bapak Prayogo dari Kapolres Klaten yang sudah memberikan jawaban, tanggapan, dan melengkapi apa yang jadi permasalahan dari kesiswaan. Tentunya ini akan saling berkolaborasi. Tapi mohon maaf sebelumnya ininya saya akan buka tertib sampai 2, 3, 4, dan 5. Tetapi karena waktu sudah tidak mengizinkan lagi, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang ada di depan, yang ada di belakang, mohon maaf nanti kita di sini kita foto bersama Ibu sama Bapak Polisi, bersama-sama kita foto nanti Pak Polisi, nanti Pak jangan ikut sini Pak, jangan foto-foto Pak, nanti jangan foto Pak. Itu di sini ada Pak. Ini ahlinya IT Pak ini juara tingkat nasional megang HP Pak. Juara nasional pegang HP ya, itu yang pegang kamera itu yang di belakang mesin coding yaitu manusianya. Jadi nanti Bapak Ibu guru yang ada di belakang mohon nanti di situ untuk foto bersama dengan Ibu dengan pihak Polres Klaten. Kemudian setelah itu nanti kita bersama-sama acara demi acara akan kita akhiri, dan tentunya nanti kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain Bapak Kapolsek dan Polres Klaten. Insya Allah nanti kesempatan lain kami banyak hal-hal yang harus kami konsultasikan dengan pihak kepolisian, tentunya harus selalu bekerja sama dengan baik. Juga dengan Ibu selaku psikolog nanti akan bagaimana membawa SMK Muhammadiyah 1 ini lebih bagus dan lebih bermartabat. Tentunya hanya kerjasama, memorandum of understanding demi kemajuan kita bersama.
Dan sebagai akhir dari acara hari ini, mari kita semangati kembali anak-anak penyanyi. Selain nanti snack bisa dibawa pulang, nanti makan ada di luar. Dan sekali lagi, budaya bersih dijaga di mana-mana. Sampai kamu dimanapun harus dijaga kebersihannya. Jangan sampai ada kotor sampah sembarangan. Jadi, mari kita suarakan kembali SMK bersama Pusaka ini agar semangat kita tetap enjoy, semangat kita tetap menyatu bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. SMK Pusaka, 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 Pusaka. Luar biasa sekali. Saya yakin hatinya Pak Proyeko bergetar. Saya yakin hatinya Ibu Dewi bergetar juga. Termasuk juga Pak Sutopo dan Bapak Polisi melihat semangat daripada IPN anak-anak SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara. Saya dari awal hingga akhir membacakan